Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sambung daripada kajian kita di video yang lalu, yaitu membahas tentang tauhid. Tauhid ini merupakan pondasi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tauhid ini puncak daripada ma'rifatullah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau baik tauhid kita, insya Allah akan baiklah amal ibadah kita. Tapi sebaliknya, kalau tauhid kita tidak benar, tauhid kita tidak baik, maka ibadah kita juga tidak akan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan tauhid yang benarlah kita bisa terlepas daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu syirik secara besar ataupun syirik secara kecil, dan ataupun syirik secara tersembunyi. Hanya dengan bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pesan Rasulullah kepada Mu'az. Ketika Rasulullah mengirim Mu'az ke Yaman, apa kata Rasulullah kepada Mu'az? Innaka taqaddamu ala qaumin min ahlil kitab. Mu'az, yang akan engkau temui di Yaman itu mereka adalah ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuwahidullah ta'ala. Maka yang pertama yang engkau terapkan kepada mereka, atau yang engkau ajak mereka itu, ayyuwahidullah ta'ala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid ini sangat penting. Tanpa bertauhid, kita tidak akan lepas daripada kesyirikan. Kalau kita berlaku syirik, maka ibadah yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Ibadah yang kita lakukan tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu syirik besar, kecil, ataupun syirik yang khafi. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zumar ayat 65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, jika kamu berbuat syirik, maka niscaya hapuslah amalan-amalanmu. Artinya ibadah yang banyak itu akan hapus. Tentulah kata Allah, kamu akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tauhid ini merupakan pondasi. Apa makna tauhid? Asal kata tauhid itu wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan satu, menetapkan cuma satu Tuhan, mengakui cuma satu Tuhan, mengimani cuma satu Tuhan. Bagaimana mengimani cuma satu Tuhan atau menetapkan satu Tuhan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Menetapkan di dalam hati kita bahwa tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan mudarat, kebaikan dan keburukan, baik di langit maupun di bumi, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru secara syariat nih. Tidak ada yang dapat memberikan kebaikan, tidak ada yang dapat memberikan keburukan, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di langit, di bumi, di darat, di laut, semuanya. Kalau ada yang bisa memberikan kebaikan, atau ada penghubung kita kepada Allah, atau ada jembatan kita kepada Allah, maka kita sudah berlaku syirik. Karena ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
ada izin selain daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada keris kita yang dengan keris itu kita yakini di hati kita ada kekuatannya, ada kehebatannya, bisa menyembuhkan, ada penunggunya, maka kita telah berlaku syirik kepada Allah. Apa bedanya kita dengan orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang kafir jahiliyah dulu? Kalau kita yakini ada sesuatu jembatan, ada sesuatu penghubung kepada Allah, atau ada yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Bagaimana orang-orang jahiliyah dulu? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kul, Muhammad tanyakan, sampaikan kepada mereka orang-orang kafir, may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang menurunkan rizki dari langit dan dari bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar, yang memberikan, yang menciptakan pendengaran, penglihatan. Wa may yakhrijul hayya minal mait, yang mengeluarkan daripada hidup kepada mati. Wa yukhrijul maita minal hayyi, kemudian mengeluarkan daripada kematian dan menghidupkan. Wa may yudabbirul amro, yang mengurus seluruh urusan. Tanyakan kepada mereka, siapa yang menurunkan rezeki dari langit, dari bumi, memberikan penglihatan, pendengaran, menghidupkan kemudian mematikan, mematikan kemudian menghidupkan. Atau tanyakan kepada mereka, siapa yang mengurus seluruh urusan? Fasayaquluna Allah. Orang-orang Arab jahiliyah, orang kafir-kafir Quraisy itu menjawab Allah, kata mereka. Tapi mereka sembah patung-patung yang mereka buat di Ka'bah. Apa alasan mereka patung-patung tersebut? Inilah patung yang mendekatkan kami kepada Allah. Dengan patung inilah Allah berikan rahmat kepada kami. Dengan patung inilah Allah turunkan hujan. Dengan patung inilah Allah ridho kepada kami. Jadi patung itu dianggap sebagai jembatan, dianggap sebagai perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam hati kita berkeyakinan ada sesuatu, apapun dia bentuknya, yang bisa menjembatani kita kepada Allah, yang bisa menghubungkan kita kepada Allah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, kecuali dengan izin Allah itu sendiri, maka kita telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka selain daripada Allah itu disebut hamba, atau selain daripada Allah itu disebut makhluk. Maka makhluk itu tidak ada kekuatan, tidak ada kehebatannya, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Ini baru tauhid secara syariat. Meningkat daripada ini nanti tidak lagi hanya izin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan atau bertauhid kepada Allah harus kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak kenal kepada Allah, bagaimana kita akan mengesahkannya? Sedangkan Allah itu harus esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada af'alnya. Barulah tauhid kita murni, tidak bercampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara syariatnya, tingkatan syariatnya mulai sekarang tanamkan dalam hati kita bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, mudarat, kebaikan, keburukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau tauhid ini kita pegang, maka hati kita tidak akan ada gelisah.
Hati kita tidak ada takut. Kenapa? Karena hati kita yakin ada yang mengatur, mengurus semuanya. Bahkan ketika kita baca misalnya surah Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Rabb. Apa makna Rabb? Kita hanya memahami Rabb itu Tuhan. Makna Rabb itu menciptakan, kemudian mengasuh, memelihara, mengatur. Jadi segala puji bagi Rabb, Tuhan yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur, yang mengasuh. Jadi kita ini diatur, diasuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita tanamkan di dalam hati kita, maka tidak ada kegelisahan kita dalam hidup ini. Rizki kita sudah diatur oleh Allah. Sakit sehat kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Mulai daripada yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita berbicara tauhid secara syariatnya. Tanamkan dalam hati. Oh, kita berobat misalnya. Sembuh penyakit kita bukan karena obat tersebut, tapi Allah yang menyembuhkan. Obat itu apa? Obat itu hanya sunnatullah. Hanya usaha. Usaha tidak bisa memberikan bekas. Usaha tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ini kadang-kadang ada orang berobat, didoa air putih dengan Fatihah misalnya, atau dengan ayat-ayat apapun. Inilah perantara. Doa ini, aqua inilah perantaranya. Berarti perantara itu ada kuasanya? Tidak ada. Tapi aqua atau obat tadi, baik dia obat secara tradisional maupun obat kedokteran, itu cuma sunnatullah. Itu cuma usaha. Usaha itu tidak bisa memberikan bekas, tidak bisa memberikan manfaat. Kecuali secara syariatnya nih, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kajian kita di hari ini tauhid secara syariat baru, belum lagi secara hakikatnya, belum lagi kita mengesahkan zat af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan kita sambung di video yang akan datang bagaimana tauhid secara hakikat. Dan hari ini tauhid secara syariat, tanamkan di hati kita, semua karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.